Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Yang kami hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Bu Trisnawati Tegalung SPD MPD, dan juga para teman-teman kami. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada hari ini. Sebelum kami mulai presentasi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eventus Tepu. Perkenalkan, nama saya Rifati Zahidri. Perkenalkan, nama saya Hendra Bicara. Perkenalkan, nama saya Jalsa Salima. Oke, sebelum kita mulai presentasi kita, agar kawan-kawan tidak ngantuk, di sini kami akan membawakan icebreaking yang dibawakan oleh kawan saya, Eva. Jadi teman-teman, di sini kita akan main namanya kuncup mekar. Jadi kalau kuncup dia seperti ini, kalau mekar dia seperti ini. Oke, paham? Paham. Ulang dulu, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, dah. Siap. Oke, tadi kalau misalnya Neva, kalau kuncup kayak mana Neva? Nah, kalau mekar? Oke ya. Jadi ini sistemnya cepat teman-teman. Jadi jangan ada yang salah, konsentrasi. Ada hukumannya? Ada hukumannya. Jadi saya maju ke depan nanti. Oke, 1, 2, 3. Kuncup. Gini loh, Jesse, bukan gini. Kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup, mekar, kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup. Oke, yang kedua terbalik. Kalau misalnya kuncup gini, mekar gini. Oke, kalau kuncup gini, mekar gini. Oke, mekar, 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 kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup, 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 mekar. Oke. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi dalam icebreakingnya. Di sini kami akan melakukan materi kami, yaitu analisis kesalahan bahasa Indonesia. Materi pertama akan dibawakan oleh kawan saya, Eva. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang penalaran dalam karya ilmiah. Jadi apa sih penalaran? Jadi penalaran adalah proses dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Jadi artinya di sini adalah kita untuk menuliskan sesuatu itu berdasarkan fakta atau data. Jadi bukan berdasarkan opini atau pengalaman kita pribadi. Contohnya nih, banyaknya siswa yang datang terlambat ke sekolah. Jadi kita itu harus mencari tahu dulu datanya, mungkin dengan cara penelitian, dan ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa banyaknya siswa yang terlambat ke sekolah itu dikarenakan banyaknya siswa yang rumahnya itu jauh dari lokasi sekolah. Jadi dengan adanya data ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya banyak siswa yang terlambat dikarenakan rumahnya jauh dari lokasi. Jadi mulai kita dari mengambil datanya sampai kita menarik kesimpulan, itulah yang dinamakan penalaran. Penalaran secara logis yang berhasil, yang didapat dari fakta atau data. Oke, selanjutnya hubungan logis dalam kalimat. Jadi hubungan logis dalam kalimat itu ada 3. Yang pertama hubungan logis koordinatif, yang kedua korelatif, yang ketiga subordinatif. Yang pertama kita membahas hubungan logis koordinatif, yang artinya adalah hubungan setara di antara bagian-bagian kalimat majemuk setara. Jadi adanya 2 kalimat tersebut itu tuh tingkatnya setara, tidak ada kalimat induk dan tidak ada anak kalimat. Jadi dua-duanya itu dapat berdiri sendiri tanpa adanya penjelasan dari bagian setelahnya. Yang mana ciri-cirinya itu menggunakan kata hubung dan, serta, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, padahal. Contohnya nih, mobil itu kecil, tetapi pajaknya sangat besar. Mobil itu kecil, itu udah namanya induk kalimat atau kalimat yang jelas. Tetapi ditegaskan lagi dengan pajaknya sangat besar. Pajaknya sangat besar itu juga dapat
kecil. Oke, yang kedua itu ada hubungan logis korelatif. Korelatif itu sama dengan koordinatif, dia sama-sama setara, tetapi kalau misalnya logis korelatif dia itu menggunakan kata hubung yang berpasangan. Ada beberapa kata hubungnya. Yang pertama, hubungan penambahan. Contohnya, dia tidak hanya pintar, tetapi juga rajin. Jadi, kata hubung tidak hanya dan tetapi juga itu adalah kata hubung yang berpasangan, yang mana dia itu kalimat setelahnya, tetapi juga rajin itu adalah kalimat penambahan untuk membuat kalimat yang pertama itu lebih jelas. Lalu yang kedua, hubungan perlawanan. Contohnya, itu bukan buku saya, melainkan buku teman. Itu ada kata hubung berpasangan, yaitu bukan sama melainkan. Kalimat pertama itu menjelaskan tentang penolakan, dan kalimat yang kedua itu untuk menjelaskan informasi yang sebenar-benarnya. Lalu ada hubungan pemilihan. Jadi hubungan pemilihan ini adalah kata hubung untuk memilih antara kalimat yang satu atau kalimat setelahnya. Contohnya, kamu mau teh atau kopi? Kalimat atau itu adalah hubungan pemilihan antara kalimat yang satunya dengan kalimat setelahnya. Lalu ada hubungan penegasan. Hubungan penegasan ini adalah kata hubung yang mana dia itu untuk menjelaskan suatu kalimat. Jangankan membantu, datang pun tidak. Kata jangankan dan kata pun itu adalah kata hubung yang berpasangan. Jadi dia ini menjelaskan bahwasannya jangankan membantu hal yang berat, hal yang ringan saja dia tidak bisa, dengan datang ke sekolah aja dia nggak bisa gitu. Lanjut, hubungan akibat. Hubungan akibat ini adalah yang dia menjelaskan tentang suatu peristiwa kenapa bisa terjadi gitu. Hujan deras sehingga jalan banjir. Kata sehingga itu adalah kata hubung yang menjelaskan tentang akibat. Karena adanya hujan deras itu sebabnya, maka jalanan akan banjir. Itu adalah akibatnya. Oke, kita masuk ke hubungan logis subordinatif. Hubungan logis subordinatif ini adalah hubungan tidak setara. Kalau tadi dua kalimat sebelum dua hubungan logis tadi itu masih setara. Kalau yang ini dia sudah tidak setara. Adanya induk kalimat dan adanya anak kalimat. Anak kalimat itu yang berarti kalimat itu tidak akan bisa berdiri sendiri karena dia butuh penjelasan dari kalimat utamanya. Ciri-cirinya itu satu bagian menjelaskan bagian lainnya. Contoh, guru itu tidak masuk kelas karena rumahnya kebanjiran. Karena rumahnya kebanjiran itu adalah menjelaskan sebab dari guru itu tidak datang. Jenis dan kata hubungnya itu bisa menjelaskan tentang waktu, yaitu pakai kata hubung ketika, sebelum, setelah. Contohnya nih, saya makan setelah pulang sekolah gitu. Baru yang kedua, syarat. Syarat itu berarti ada ketentuan tertentunya. Misalnya nih, saya datang jika tidak hujan. Jadi hujan itu adalah syarat untuk seseorang itu bisa datang atau tidak gitu. Lanjut, pengandaian. Pengandaian ini adalah kata yang dia itu belum tentu terjadi peristiwanya. Jadi dia masih berharap dan berandai-andai gitu. Dan dia memakai kata hubung seandainya dan andaikan. Contohnya nih, seandainya siswa itu tidak terlambat, pasti dia tidak dihukum gitu. Lanjut, tujuan. Kata hubungnya itu agar dan supaya. Yang menjelaskan tujuan agar dan supaya ini menjelaskan tujuan tertentu. Contohnya nih, saya belajar agar saya pintar gitu. Lalu yang keempat ada perlawanan. Dengan memakai kata hubung meskipun dan walaupun. Contohnya nih, meskipun dia lelah, tetapi dia tetap mengerjakan PR gitu. Lanjut, sebab. Dia itu menggunakan kata hubung karena dan sebab. Lalu ada kata hubung akibat yang menggunakan kata hubung sehingga, maka. Lalu ada perbandingan, yang mana perbandingan ini membandingkan antara
kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu beberapa kalimat atau beberapa hal. Contohnya nih, contoh kata hubungnya seperti lebih daripada gitu. Baru selanjutnya yang terakhir adalah alat atau cara, yang mana dia itu menggunakan kata hubung dengan dan tanpa. Dengan adanya kata hubung dengan dan tanpa ini, dia itu dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bisa terjadi atau dengan cara apa. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Oke, terima kasih saudara Rizko atas presentasinya. Selanjutnya dipimpin oleh Anissa. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sering kita gunakan. Yang dimana bahasa Indonesia itu adalah alat komunikasi kita yang sangat penting, yang selalu kita gunakan dalam situasi apapun, baik itu situasi yang santai seperti kita mengobrol dengan teman kita, ataupun situasi yang resmi seperti apa kita nanti proposal, menguji skripsi kita seperti itu. Dan pada faktanya di sini masih banyak sekali ketika kita menggunakan bahasa Indonesia kita itu tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, padahal tujuan dari bahasa Indonesia itu kita agar informasi yang kita sampaikan itu lebih jelas, lebih tepat dan sesuai dengan situasi yang ada. Jadi di sini kita akan masuk ke membahas tentang kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ternyata bahasa yang baik dan bahasa yang benar itu berbeda. Bahasa yang baik, di sini kita lihat bahasa yang baik itu kita gunakan sesuai situasi. Situasinya seperti apa? Itu ada dua, situasi yang santai, kita tuh ngobrol dengan teman kita. Yang kedua, itu situasi yang resmi, yang dimana itu menggunakan bahasa akademik dan formal. Nah, itu adalah menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasa yang benar itu kita menggunakan sesuai dengan aturan. Sesuai aturannya itu apa aja? Ada ejaannya, katanya, ataupun kalimatnya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu berarti kita sesuai dengan situasi dan sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang salah kaprah. Nah, salah kaprah itu adalah kesalahan yang dimana kita itu sering menggunakannya karena itu dianggap benar. Padahal sebenarnya bahasa itu salah. Jadi kita karena terlalu sering mendengar, terlalu sering mengucapkannya itu jadi dianggap benar. Nah, alasannya di sini kenapa? Karena di sini kita terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku. Ada pengaruh bahasa sehari-hari dan media sosial dan kurang memahami aturan dalam berbahasa. Next. Nah, di sini akan kita bahas apa aja sih sebenarnya yang salah kaprah itu yang sering kita dengar ataupun kita ucapkan. Ada beberapa contoh kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Tessa, coba jelaskan di sini waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa ini bisa salah? Nah, jadi waktu dan tempat kami persilakan itu bisa salah atau kurang tepat karena seharusnya kita itu sebagai ini kan biasanya diucapkan MC kan, iya kan? Nah, MC ini bilang ya tidak seharusnya waktu dan tempat karena kita akan mempersilakan orangnya, bukan mempersilakan waktu dan tempatnya. Jadi seharusnya yang benar itu adalah Bapak, contoh Bapak Kepala Sekolah kami persilakan tampil, Bapak Bapak atau Ibu kami persilakan tampil, bukan waktu dan tempat yang kita persilahkan untuk tampil seperti itu. Terus yang kedua itu ada Bapak Gubernur berkenan meninggalkan pertemuan ini karena tugas yang menanti beliau di tempat lain. Nah, di sini terlihat tidak ada salah begitu ya dalam kalimat ini. Tapi setelah kita kaji, di sini ada satu kata yang salah, yaitu berkenan. Kenapa berkenan itu bisa salah? Karena berkenan itu dia memberikan izin atau bersedia. Sementara di sini biasanya contoh dari kalimat ini tuh biasanya kasus-kasus
yang dimana misalnya gubernur yang datang ke suatu acara yang dimana gubernur tersebut itu ya kemungkinan yang nggak sampai habis di acara itu. Jadi beliau bilang kalau saya mohon izin untuk meninggalkan acara karena tidak bisa sampai habis. Nah, ini kata berkenan bukan pilihan yang tepat karena di sini beliau ini bukan memberikan izin, tapi beliau ini meminta izin kepada audiensnya yang seperti yang saya bilang tadi, bilang bahwasanya saya izin untuk meninggalkan acara tersebut. Yang dimana yang lebih tepat ketika MC ataupun pembawa acara itu yang benar adalah Bapak Gubernur akan meninggalkan acara atau Bapak Gubernur mohon izin untuk meninggalkan acara karena ada tugas yang menanti beliau di tempat lain gitu. Jadi bukan kata berkenan. Next, yang ketiga itu ada kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatiannya. Kakak Vera yang sering jadi MC, coba dilihat apa sih sebenarnya yang salah dari sini. Terima kasih atas bantuan dan perhatian. Kita nggak tahu siapa subjeknya, perhatian siapa, kita terima kasih ke siapa. Yes, benar. Nah, di sini ada kata perhatiannya. Katanya itu ambigu. Kita mau bilang ke siapanya ini itu. Nah, jadi yang benar itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, seperti itu. Jangan nya, karena nya itu digunakan untuk orang ketiga, bukan untuk orang yang ditujunya. Next. Yang keempat, itu ada sampai jumpa di lain kesempatan. Di sini sekilas kita lihat kalimatnya itu biasa aja, atau bahkan kita sering sekali menggunakan kalimat ini sampai berjumpa ya di lain kesempatan seperti itu. Itu sangat sering. Tapi dari kalimat ini itu ada beberapa kesalahan, bukan satu kesalahan aja. Yang pertama itu jumpa. Teman-teman bisa lihat di buku halaman halaman 185 di sini halaman 185 di mana kata berjumpa itu dia ada sinonimnya atau persamaannya, yang dimana persamaan kata jumpa itu ada temu, ada sua. Kata kalau kita bilang sampai sua, sampai temu itu ambigu kan, kita bingung apa sampai temu, apa sampai sua gitu, karena itu kan kalimat yang artinya itu sampai jumpa juga gitu. Tapi di sini dia harus yang benar itu harus menggunakan kata awalan berjumpa, yang dimana itu adalah kata kerja, itu harus di awalan ada kata ber. Kalau kita singgung tadi yang kata sua dan temu, sampai bersua, sampai bertemu, nah di situ kan terlihat enak gitu didengar. Kalau di sini kesalahannya adalah sampai jumpa. Berarti yang benarnya apa? Yang benarnya apa berarti? Sampai ya, sampai berjumpa. Nah, kesalahan kedua tetap di poin keempat nih. Di kata di itu aja itu bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena di itu seharusnya itu menunjukkan tempat. Di mana? Di sekolah, di kampus, di kamar mandi, di kamar, itu menunjukkan tempat. Karena di sini kalimat ini tuh dia menunjukkan kesempatan, itu dia untuk menunjukkan waktu. Kalau dia untuk menunjukkan waktu, dia itu menggunakan kata pada, bukan di, karena dia menunjukkan kesempatan itu waktu. Jadi ada dua kesalahan. Satu lagi kesalahannya apa? Lain kesempatan itu pun juga salah. Kenapa bisa salah? Karena lain kesempatan itu kata keterangan waktunya, kesempatannya itu yang benarnya dalam bahasa Indonesia itu harus kata keterangan di awal. Di mana berarti yang benar adalah kesempatan lain, seperti itu. Jadi yang benarnya dari yang saya bilang tadi itu apa? Sampai berjumpa pada kesempatan lain, seperti itu. Atau yang keduanya juga sama, sampai berjumpa lagi pada kesempatan lain, sampai berjumpa, sampai bertemu ataupun bersua lagi pada kesempatan lain. Terus yang kelima itu ada analisa dan analisis. Nah, analisa atau analisis ini itu kenapa bisa analisa yang salah, bisa analisis yang benar? Di sini itu ada sejarahnya, teman-teman. Sejarahnya itu intinya dari sejarah ini tuh dia bilang kalau bahasa Indonesia itu dulunya banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Contohnya analisa. Analisa itu bahasa Belandanya dulu adalah
muncullah tim atau lembaga yang dimana mereka itu membentuk istilah sehingga mereka itu mengeluarkan pendapat ataupun kebijakan. Ketika kita ingin membentuk istilah, itu sebaiknya menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Makanya yang tadinya awalnya bahasa Belanda itu bisa jadi bahasa Inggris karena perkembangan zaman tadi, karena ada tim ataupun lembaga tadi. Yang dimana kenapa harus bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing pertama dalam pendidikan di Indonesia. Makanya kenapa analisa itu dulu memang tetap digunakan, tapi seiring berkembangnya zaman karena sudah dikaji juga itu menjadi analisis. Terus yang keenam itu ada antri. Kenapa salah? Yang benar itu antri. Ada yang tahu alasannya? Kenapa antri bisa salah? Antre yang benar, antre. Apa itu bahasanya? Cara ngomong. Kenapa bisa salah? Karena KBBI. Iya, benar. Karena sebenarnya menurut KBBI itu adalah antre yang benarnya. Jadi di sini adalah lebih ke cara pengucapan kita aja, antri. Padahal yang benar itu di menurut KBBI itu adalah antri. Terus yang ketujuh itu ada panutan atau anutan. Yang dimana di sini sering kita mendengar, oh iya dia panutanku adalah Riva gitu kan. Nah itu salah ya teman-teman. Itu nggak bisa panutan, karena panutan itu bahas kata dasarnya itu adalah anut. Yang dimana anut itu artinya mencontoh. Karena dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin menggunakan kata an di akhiran, panutan di akhiran itu ada an, itu harus adanya hasil dari suatu tindakan. Contohnya apa? Tulisan. Kita berarti hasil dari kita menulis. Rangkuman, hasil dari kita merangkum. Kalau anutan, apa anutan? Nggak tahu kan anutan itu apa. Nah itulah ini sering kita keliru karena anutan itu tidak ada hasil dari suatu tindakan yang kita lakukan. Terus yang ke-9 itu ada eksportir. Yang mana eksportir ini dia menjual barang ke luar negeri. Ini hampir sama dengan analisa tadi. Dia ada sejarahnya yang awalnya itu bahasa Belanda, terus berubah seiring berkembangnya zaman menjadi adanya tim tadi tersebut, yang mana mereka membentuk dimana mereka bilang ketika ingin membentuk suatu istilah, maka gunakanlah bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Makanya tadi yang awalnya eksportir itu menjadi eksporter. Terima kasih. Terima kasih para saudari Indonesia. Ini soalnya apa yang dilakukan oleh saudari kita. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu teman kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai menulis kalimat efektif. Nah, jadi sebelumnya kita bahas dulu kenapa ini penting. Karena kalimat efektif itu ketika kita dalam dunia perkuliahan, kita sebagai mahasiswa pasti kita tidak akan dan tugas sampai buat makalah, buat laporan, atau bahkan saat kita skripsi nanti. Jadi ketika kita ingin membuat laporan seperti itu, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Tujuannya apa? Agar pembaca ataupun dosen yang membaca tulisan atau laporan kita itu tidak salah dalam memaknai hal yang ingin kita sampaikan di dalamnya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kita kalimat efektif itu, misalnya saya katakan seperti ini. Mahasiswa diwajibkan untuk datang pada kegiatan tersebut. Sebenarnya ini bisa dipahami, tapi ini bisa membuat pembacanya itu jadi mikir dua kali gitu. Tapi kalau saya ubah bahasa jadi mahasiswa diwajibkan untuk datang ke kegiatan tersebut, itu jadi lebih simpel, tapi maknanya juga tetap sama. Jadi dalam kalimat efektif ini pastikan kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pembaca tidak salah dalam memahami makna yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cirinya. Yang pertama itu kejelasan struktur. Artinya harus ada susunan yang jelas, minimal nih ada predikat dan juga subjek di dalamnya. Contoh nih, kalimat seperti dalam penelitian ini membahas tentang seperti itu. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena di situ subjeknya belum jelas. Tapi kalau saya katakan penelitian ini membahas tentang, nah itu sudah jelas. Subjeknya berarti yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu ketepatan pilihan kata. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kata yang kita pilih itu harus benar dan juga tidak menimbulkan makna ganda seperti itu. Contohnya, para mahasiswa diwajibkan untuk datang. Teman-teman, kata para dan juga mahasiswa itu sudah sama-sama jamak. Jadi seharusnya kita pakai satu kalimat aja. Mahasiswa diwajibkan untuk datang, seperti itu saja.
kata para dan juga mahasiswa itu kan sudah jamak, jadi kita tulis satu aja. Next. Kehematan kata. Ya, jadi kehematan kata itu kita tidak perlu memakai kata yang seharusnya tidak dipakai atau berulang. Contohnya apa? Misal nih, saya katakan ia naik ke atas gunung. Nah, menurut teman-teman itu sudah benar atau belum? Belum. Kenapa? Iya. Nah, yang kita bahas itu kan kehematan kata. Ia naik ke atas gunung. Seharusnya yang kita revisi di sini adalah kata di ke atas gitu. Yang namanya naik itu udah pasti ke atas, nggak mungkin naik itu ke bawah. Jadi kalau misalnya kita bilang ke atas gunung itu seharusnya tidak perlu dijelaskan lagi juga nggak apa-apa. Jadi kalimat yang contohnya yang benar itu seperti apa? Dia naik gunung. Seperti juga sudah cukup seperti itu. Tidak harus ada penambahan kata ke atas karena naik itu yang udah pasti ke atas. Kita juga bisa nalar gitu. Selanjutnya apa? Paduan. Nah, keterpaduan ini berarti harus ada hubungan yang jelas antar bagian dalam kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya kita buat kalimat yang nggak jelas, itu nanti maknanya lompat-lompat teman-teman. Dan pembaca itu bisa bingung untuk bisa menafsirkan kira-kira maksud dan tulisan ini apa ya, seperti itu. Makanya keterpaduan itu juga harus kita pastikan agar hubungan antar kalimat itu bisa tersusun dengan baik. Yang terakhir itu ada kologisan. Nah, ini sebenarnya tadi udah disinggung sama Anissa. Jadi contoh kalimat yang tidak logis itu waktu dan tempat kami persilakan. Kita mau mempersilakan waktu dan tempatnya. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan. Jadi yang kita persilakan itu subjeknya kepada bapak atau ibu kami persilakan. Itu yang benar teman-teman. Jadi ketika menulis kalimat kita juga harus memikirkan kira-kira ini bisa diterima dengan aku nggak ya gitu. Bukan cuma sekedar tulis sekedar panjang ataupun formal aja. Tapi kita juga harus perhatikan kejelasan bahasanya. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam kalimat ini saya jelasin tadi, penggunaan katanya itu berlebihan. Jadi bisa dibilang kayak kalimat itu bertele-tele jadinya. Yang kedua, penggunaan strukturnya tidak jelas. Kita nggak tahu subjeknya itu siapa, terus keterangannya itu apa. Dan yang terakhir itu penggunaan kata yang tidak tepat. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya ini bisa menimbulkan makna ganda atau ambigu bagi pembaca. Next. Oke, pentingnya kalimat efektif dalam penulisan akademik. Jadi menulis kalimat efektif itu bukan cuma sekedar tulisannya itu panjang, bukan cuma sekedar harus formal, tapi harus bisa dipahami. Kenapa bisa dipahami pembaca dengan jelas, maknanya itu tersampaikan dengan baik agar tulisan. Dan kalau misalnya kita menulis sesuatu dengan menggunakan kalimat efektif, itu kita menunjukkan kualitas tulisan kita gitu. Jadi benar-benar isinya itu tersampaikan, bukan cuma sekedar tulisan yang rapi, panjang, tapi juga bisa menyampaikan makna di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada saudara atas yang akhirnya yaitu teknik perbaikan kesalahan berbahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu langkah-langkah analisis. Sebelum kita melakukan perbaikan kesalahan berbahasa, sebaiknya kita itu melakukan analisis supaya perbaikan yang kita lakukan itu tepat dan juga benar. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pengumpulan korpus. Di sini maksudnya itu kita harus mengumpulkan sampel atau kata-kata yang tidak tepat di dalam tulisan atau karya tulis yang akan kita periksa. Jadi kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu identifikasi kesalahan. Di sini maksudnya yaitu kita harus mengidentifikasi pada bagian apa itu salah. Seperti kalimat itu salah, kita harus menentukannya pada bagian mana dia salah. Yang ketiga itu klasifikasi kesalahan. Di sini maksudnya itu kita mengelompokkan kalimat-kalimat yang telah kita cari tersebut. Kita harus mengelompokkannya pada apakah dia pada struktur kalimat yang salah atau penggunaan kata yang salah, supaya pada saat kita akan memperbaiki kalimat tersebut kita tidak lagi perlu mencari tahu apakah dia salah pada bagian ini atau salah pada bagian itu, karena kita sudah mengelompokkannya tadi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu deskripsi kesalahan. Di sini maksudnya kita harus menjelaskan kepada seorang atau penulis yang akan kita koreksi atau perbaiki kesalahan kata yang dia tulis. Kita harus menjelaskan pada bagian mana kata tersebut salah agar si penulis itu tahu pada bagian mana dia salah, agar kalau terdapat pola tertentu seperti dia sering salah pada bagian tersebut begitu, supaya dia tahu kalau pada bagian ini dia harus diperbaiki skillnya seperti itu. Yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini kita memperbaiki
kata tersebut. Apakah di sini kita membenarkannya dari yang salah menjadi benar begitu. Dan selanjutnya itu teknik perbaikan kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu teknik koreksi langsung. Maksudnya di sini yaitu kita datang langsung kepada ahlinya seperti itu. Ahlinya seperti itu. Maksudnya kalau ada kita memiliki karya tulis atau sebuah novel atau apalah kita bilangin, kalau kita belum yakin penggunaan bahasa itu benar-benar, kita bisa langsung datang kepada seorang memang yang di situ skillnya, dia bisa langsung memperbaiki tulisan yang salah tersebut. Yang kedua itu teknik koreksi tidak langsung. Ini juga kita datang kepada ahlinya, tetapi di sini bedanya koreksi langsung dan tidak langsung yaitu yang ahlinya itu hanya menandai kata yang salah, tidak langsung membenarkannya begitu. Di sini ahlinya itu hanya seperti membuat garis atau membuat tanda tanya kepada kata tersebut. Di sini kitalah yang akan memperbaiki kata yang salah tersebut. Yang selanjutnya itu tidak ada dalam PPT. Yang pertama yaitu konsep lepas kata. Maksudnya yaitu di sini kita menghapus kata yang bertele-tele yang sudah dijelaskan oleh dari Zahra tadi. Seperti contohnya itu para mahasiswa. Itu kan dia udah bertele-tele para sama mahasiswa. Itu kita menghapuskannya para itu. Kita menulis mahasiswa saja agar tulisan yang kita buat itu tidak bertele-tele dan jelas dan padat begitu. Yang selanjutnya itu teknik ganti. Maksudnya itu teknik ini mengganti kata yang tidak tepat menjadi kata yang tepat, baik dari segi kebaikan maupun kesalahan konteksnya. Sini kita memperbaiki menurut KBBI atau EYD. Sekian presentasi dari kami. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, Saudari Catherine, silakan. Perkenalkan, nama saya Katarina Ubarus dari kelompok 6. Nah, pertanyaan saya kan berarti ada sama Caca. Nah, menurut kelompok kalian, apakah kebiasaan menggunakan bahasa tidak mampu dalam komunikasi sehari-hari dapat mempengaruhi kemampuan menulis kita ataupun yang lain-lain secara formal, dan apakah ada alasan kalian mengenai permasalahan tersebut, serta apakah ada dampak dari yang ditimbulkan serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh tersebut. Oke, untuk pertanyaan dari Saudari Catherine akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan tadi, apakah penggunaan bahasa tidak formal akan berpengaruh pada tulisan secara formal? Oke. Menurut kelompok kami, penggunaan bahasa tidak formal dalam sehari-hari sangat berpengaruh pada saat kita akan menulis tulisan secara formal. Kenapa? Karena yang dibilang Saudari Zahra tadi, kita itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang tidak formal. Jadi pada saat kita akan menulis tulisan secara formal, kita itu akan merasa kesulitan karena otak kita itu sudah merasa bahwa apa yang kita sebutkan itu dalam sehari-hari kita itu sudah benar begitu. Karena kita sudah menggunakannya secara sehari-hari. Terus yang selanjutnya tadi, dampaknya itu pada saat kita akan melakukan tulisan formal, tentu saja kita akan merasa kesulitan karena kita sudah merasa terbiasa begitu tadi. Solusinya yaitu bisa kita menerapkan teknik switch role atau di sini kita membedakan kapan harus menggunakan kalimat formal dan tidak formal. Kayak di tongkrongan gitu kita bisa menggunakan kalimat tidak formal kalau kita bisa mendatangi acara-acara tersebut begitu kan. Kalau seumpama kita suatu saat akan menjadi beda, ya kan kita akan masih sering mendatangi kegiatan-kegiatan formal. Itu kita harus membiasakan bahasa kita itu harus secara formal. Yang selanjutnya kita itu
banyak membaca lah seperti KBBI atau EYD seperti itu. Sekian dari kita, apakah dapat diterima? Apakah masih ada kawan-kawan yang bertanya? Oke, saudari Neva kami silahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memberi saya kesempatan. Perkenalkan, saya Neva dari kelompok 1. Kadang kan kita itu kalau ngomong sehari-hari kita selalu pakai kalimat yang sebenarnya tidak sesuai aturan. Misalnya kita bilang itu meskipun, namun, atau pakai kata yang tidak baku. Tapi karena sering kita kebiasaan sehari-hari, terkadang kita bisa menjadi kayak kelompok tapi kayak pakai kata tidak baku. Tapi karena sering dipakai, jadi terasa benar saja. Seperti kelompok yang penjelasan tadi, analisa menjadi analisis. Pertanyaan itu, kenapa dalam karya ini yang kita tetap harus mengikuti bentuk yang baku, padahal di kehidupan sehari-hari bentuk yang salah aja, itu kita masih bisa pahami. Sekian, Terima kasih saudari Neva. Saya akan dijawab langsung oleh saudari Anissa. Oke, jadi jawabannya itu seperti yang tadi udah saya jelasin. Itu dia memang kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau bahasa baik tadi itu seperti apa? Kita harus sesuai dengan situasi. Kalau situasi yang tadi seperti yang saya bilang, situasinya itu kita menggunakan bahasa yang santai. Kita menggunakan bahasa yang memang mungkin di circle itu sendiri yang tahu itu gak apa-apa menggunakan bahasa yang tidak formal tadi. Tapi ketika kita masuk ke formal, itu kita harus menggunakan bahasa yang akademik dan pastinya formal. Dan itu juga ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu juga tadi seperti yang saya jelaskan juga, itu akan berfungsi di kedepannya. Karena ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu kejelasan bahasa kita, ketepatan kita, dan sesuai dengan situasi pasti akan. Untuk bagian pertanyaan kenapa karya ilmiahnya itu dijelaskan oleh Nah, jadi seperti saya cerita tadi ya, jadi pertanyaan Neva itu adalah kenapa dalam karya ilmiah kita tetap harus menggunakan atau mengikuti bentuk yang baku, padahal di kehidupan sehari-hari bentuk yang salah itu masih bisa dipahami. Alasan utamanya kenapa? Karena kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, itu secara langsung kita ada ekspresinya, kita ada intonasinya. Jadi walaupun kata yang kita sampaikan itu, misalnya kita tulis, itu udah bisa berbeda makna. Mulai dari ekspresi kita itu beda, intonasinya beda, seperti itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin menulis dalam penulisan karya ilmiah, itu memang harus benar-benar menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang benar-benar harus sudah baik, sudah rapi, mudah dipahami, seperti itu, dan juga jelas agar pembaca itu ngerti, paham maksudnya yang kita sampaikan apa. Kan berbeda dengan kita berbicara secara langsung. sama nih untuk bagian yang analisa tadi. Nah itu memang karena itu dulu memang digunakan analisa itu digunakan orang-orang Indonesia yang dulu, tapi karena tadi sudah ada tim yang memang itu membahas tentang penggunaan bahasa itu, dirubahlah menjadi analisis karena memang analisis itu sudah digunakan di dalam kehidupan kampus. Bagaimana saudari Neva? Apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih Bapak. Apakah ada kawan-kawan yang ingin menambahi? Apa kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Ada kesimpulan dari tentang presentasi kami pada hari ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam karya ilmiah karena membantu menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan sistematis. Kesalahan berbahasa masih sering terjadi akibat kurangnya pemahaman kaidah dan kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku. Oleh karena itu, kemampuan menulis kalimat efektif perlu ditingkatkan agar tulisan menjadi lebih jelas, tepat, dan sesuai aturan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.